Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai inovasi jasa. Saya akan membahas definisi jasa dan karakteristik jasa. Yang pertama, definisi jasa. Menurut Kotler, jasa adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam memberikan penawaran pada pihak lain dalam wujud tidak kasat mata dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas sesuatu hal. Produksinya bisa atau tidak bisa terikat pada suatu produk secara fisik. Yang kedua, menurut Fargo dan Lange, beranggapan bahwa jasa adalah pengaplikasian kompetensi melalui tindakan, proses, dan kinerja untuk memberikan manfaat bagi entitas yang lain atau entitas itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke karakteristik jasa. Menurut Kotler and Keller, ada 4 karakter jasa yang berdampak pada program pemasaran, yaitu yang pertama, intangibility. Tidak seperti produk fisik, suatu jasa dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Kemudian yang kedua ada heterogeneity atau variability. Karena kualitas tergantung jasa, tergantung siapa, kapan, di mana, dan untuk siapa jasa tersebut disediakan, maka jasa sangat beraneka ragam. Yang ketiga ada interoperability. Jika biasanya produk fisik diproduksi dahulu, dijual lalu dikonsumsi, maka jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khas jasa. Yang keempat, perishability. Salah satu karakter jasa adalah tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian masa. Definisi inovasi jasa. Inovasi jasa adalah perubahan-perubahan terhadap jasa yang telah ada yang dinilai sebagai perkembangan. Inovasi jasa merupakan pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru untuk suatu jasa dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di tatanan organisasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek inovasi jasa. Inovasi dipahami dalam 2 aspek. Yang pertama, berhubungan dengan proses kreatif untuk membuat sesuatu yang baru. Sedangkan pemahaman kedua, berhubungan dengan hasil atau produk yang sesungguhnya. Bagi jasa, hasil bukan saja dimaksudkan sebagai produk jasa yang baru, melainkan lebih kepada peningkatan modifikasi jasa yang sudah ada. Kelas selanjutnya kita lanjut ke klasifikasi inovasi jasa. Nah, menurut SP Johnson dan kawan-kawan tahun 2008, terdapat 2 kategori utama dalam pengklasifikasian inovasi jasa, yaitu yang pertama ada radical innovation. Nah, maksud radical innovation ini adalah produk jasa yang belum tersedia pada waktu yang lalu atau berupa sistem baru atau new delivery system. Nah, yang kedua ada instrumental innovation. Maksud dari instrumental innovation ini adalah perubahan-perubahan terhadap produk jasa yang telah ada, yang dinilai sebagai perkembangan improvement. Adapun yang termasuk kategori dalam radical innovation ini adalah yang pertama major innovation, merupakan inovasi jasa yang benar-benar baru bagi pasar yang belum pernah ada di pasar. Kemudian ada startup bisnis, merupakan jasa baru di pasar yang sudah dilayani sebelumnya. Kemudian yang ketiga, new service for the market presently atau presently, produk baru yang ditawarkan kepada konsumen yang sudah ada. Selanjutnya, adapun perubahan-perubahan instrumental innovation ini berupa yang pertama ada service line extension yang merupakan peningkatan-peningkatan atau perluasan pada lini jasa yang telah ada. Kedua, service improvements adalah perubahan-perubahan pada fitur-fitur jasa yang ditawarkan. Lalu yang terakhir, style change adalah perubahan-perubahan sederhana yang memberikan dampak pada persepsi, emosi, dan sikap pelanggan. Jadi yang terjadi bukanlah perubahan jasa secara fundamental, namun hanya pada penampilan saja. Inovasi jasa sebagai konglomerasi. Adam Pulling and Uri tahun 1999 menjelaskan bahwa service innovation dibutuhkan untuk memahami sifat kebutuhan konsumen yang kompleks dan nilai yang dikaitkan pada produk atau jasa tersebut. Dalam pasar global, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dengan mudah diimitasi oleh kompetitor.
Hal ini tentu berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan menciptakan dan mematenkan inovasi mereka. Keunggulan kompetitif menjadi wacana penting dalam lingkungan yang terus berubah. Beberapa literatur mengacu pada konsep RBV dari Barney dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif perusahaan atau Fahey tahun 1996, Forsyth tahun 2008. Di samping peran resource dalam keunggulan kompetitif, Barat Wade et al. Tahun 1993 mengusulkan keterampilan atau skill dan sumber daya atau resource organisasi yang akan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam industri jasa. Selanjutnya, dampak inovasi jasa pada perusahaan jasa. Studi As et al. Tahun 2010 yang melakukan penelitian akan dampak inovasi jasa dengan pendekatan studi literatur mengkategorisasikan dampak inovasi jasa dalam 5 level, yaitu 1. Efek proses bisnis. Dalam level ini membahas dampak pada proses internal bisnis, kapasitas penyediaan jasa, biaya internal, produktivitas, fleksibilitas, reduksi risiko. Yang kedua, efek kapabilitas. Dalam kategori ini mencakup dampak pada pembelajaran atau learning, budaya, pertumbuhan karyawan, dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, efek relasional. Dalam kategori ini didasarkan pada dampak nilai konsumen, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen, lock-in effect, citra atau image, hubungan mitra bisnis, dan kualitas jasa. Yang keempat, efek finansial. Dalam kategori ini mencakup dampak pada kinerja finansial secara umum, market share, penjualan jasa baru, penjualan atau jasa yang telah ada, dan market value perusahaan. Yang kelima, efek kompetitif. Dalam kategori ini didasarkan dampak pada posisi persaingan, kemampuan untuk bertahan atau survive, penciptaan pasar baru, dan kinerja strategik. Studi kasus pada GoFood. GoFood adalah layanan pemesanan antar makanan yang disediakan oleh Gojek dan telah bekerja sama dengan lebih dari ratusan ribu merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengawali 2020, layanan pesanan antar makanan di Indonesia, GoFood telah meluncurkan 4 inovasi barunya. Keempat inovasi tersebut yaitu GoFood Turbo, GoFood Pickup, GoFood Plus, dan GoFood Assistant. Di bawah naungan Gojek, GoFood yang dinilai menjadi layanan yang ramah terhadap pengguna dan mudah untuk digunakan. Sebanyak 79 responden menganggap GoFood sebagai layanan pesan antar makanan tercepat.